Puji Tuhan, gereja pada terjual. Loh. Sekitar 80% dari gereja yang kita lihat di hari ini itu akan lenyap. Sekali lagi saya katakan, kepercayaan yang saya anut yang lama adalah kepercayaan yang sangat baik, tapi tidak benar. Gereja ini beberapa tahun yang lalu saya ditugaskan di gereja itu. Gerejanya bertambah banyak, tetapi sebenarnya jemaatnya bertambah sedikit. Nah, akhirnya gereja ini yang membuat salah satunya saya meninggalkan kekristenan adalah ini gereja ini, saya kalau boleh sebut dulu ini gereja Baptis Indonesia. Tetapi saya kaget, kok sudah dibeli dan dibuat toko bakpia. Ini di jalan utama juga, ini jalan kelas 1 juga, ini di salah satu kota. Ini ada tulisan ya saudara, ya. Rumah dijual ya. Iya. Kalau mereka nulis gereja dijual kan gengsi ya. Saya ada sekitar 15 ya. Oh, nggak ada yang dijual, silahkan tempat-tempatnya bisa minta data ke saya, kita ketemu di tempatnya juga nggak apa-apa ya. Jadi kita buktikan siapa yang suka bohong. Jadi gereja dijual-jual gimana Pak? Ya puji Tuhan. Terus di situ sudah penuh dengan iblis semua Pak, ya. Iblis, setan di situ semua itu, ya. Tuhannya adalah hantu, ya. Allahnya adalah Bapak. Jadi di tempat mantan gereja itu Pak, di situ banyak iblis. Iblis, ada hantu, lalu diurapi oleh roh setan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberi waktu dan kesempatan berjumpa kembali melalui channel Salam Satu Akidah. Semoga kita semua dirahmati Allah dan diberi kekuatan serta keteguhan hati di dalam menjalani ibadah puasa di bulan suci Ramadan ya. Dan insya Allah semua amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, saudaraku semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan melihat informasi mengenai begitu banyak gereja ya yang sudah beralih fungsi ataupun dijual ke pihak lain ya, dan tentunya ini ada sebab dan penyebabnya ya, kenapa bisa terjadi demikian. Tentu kita sebagai umat muslim tidak mengetahui pastinya bagaimana, namun setidaknya penjelasan serta keterangan mantan Kristen atau beliau adalah seorang mualaf ya, yaitu Pak Yu, yang dahulu adalah seorang pendeta yang sering memimpin jemaatnya di gereja, dan beliau ini mempunyai banyak informasi bahwa ada sekitar 15 buah gereja yang sudah terjual, dan berdasarkan hemat beliau sendiri juga di masa-masa yang akan datang akan terus bertambah gereja-gereja ini akan terjual. Itu karena semakin hari jemaatnya semakin berkurang, sehingga kegunaan atau fungsi gereja tersebut sudah tidak efisien, sehingga akhirnya dijual atau dipindah tangankan. Nah, bagaimana nanti penjelasan dari Pak Yu ini, seorang mu'alaf ya, dan sekaligus juga dahulunya adalah pendeta. Beliau akan didampingi oleh Ustadz Agustan, yang mana beliau juga adalah mantan Kristen dahulunya. Tentu mereka berdua sangat mengetahui apa sebab yang sebenarnya sampai gereja-gereja tersebut bisa terjual. Nah, kemudian supaya tidak terjadi fitnah dari saudara Kristen kita kepada
kita khususnya umat muslim menyampaikan kabar yang tidak benar ya. Di akhir video nanti juga ada seorang pendeta yang masih aktif ya di Kristen juga mengaminkan serta membenarkan bahwa ternyata memang banyak gereja yang sudah terjual, dan malahan pandangan serta pendapat dari pendeta ini itu sangat mengerikan bagi kita ya. Jadi saya mohon terkhusus kepada saudara Kristen ini supaya dibuka matanya, pasang telinganya, dan buka hatinya untuk menerima realita yang terjadi ya, walaupun itu pahit untuk mereka. Nah, langsung saja kita simak videonya. Ya, tapi malam hari ini kita bersyukur ya, alhamdulillah hambanya Pak Yo udah menerima, udah hijrah, dan dia tampil tanpa tendeng aling-aling ya, alhamdulillah ya, udah, berarti mentalnya udah dibentuk ya dengan berjalannya waktu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini mau silakan Pak Yo. Ini katanya antum ini ada info tentang gereja-gereja itu yang dijual ya. Karena saudara perlu ketahui, Pak Yo ini wilayah Jawa Tengah. Nah, saya terus terang nggak paham wilayah Jawa Tengah. Nah, beliau yang paham, monggo silakan disampaikan Pak Yo. Ya, beberapa waktu yang lalu saya sempat di sebuah channel mengatakan bahwa sekitar 80% dari gereja yang kita lihat di hari ini di 20 tahun ke depan itu akan lenyap. Nah, kemudian ada beberapa komen yang mengatakan kalau apa iya, apa ada buktinya, apakah benar, apakah itu bukan karena sakit hati terhadap kepercayaannya yang lama sehingga membuat statement-statement yang sekiranya mendiskreditkan kepercayaan yang lama. Satu hal yang perlu saya jelaskan, yang pertama adalah tentunya saya di kepercayaan saya yang lama, buat saya kepercayaan yang saya yang lama berkali-kali saya katakan itu adalah agama yang baik. Saya ke depan itu akan lenyap. Di 20 tahun dari gereja yang saya sempat di sebuah channel mengatakan bahwa sekitar 80% dari gereja yang kita lihat di hari ini di 20 tahun ke depan itu akan lenyap. Nah, kemudian ada beberapa komen yang mengatakan kalau apa iya, apa ada buktinya, apakah benar, apakah itu bukan karena sakit hati terhadap kepercayaannya yang lama sehingga membuat statement-statement yang sekiranya mendiskreditkan kepercayaan yang lama. Satu hal yang perlu saya jelaskan, yang pertama adalah tentunya saya di kepercayaan saya yang lama, buat saya kepercayaan yang saya yang lama berkali-kali saya katakan itu adalah agama yang baik. Saya tidak pernah menjelekkan atau mendiskreditkan. Sekali lagi, kepercayaan saya yang lama itu adalah kepercayaan yang baik, hanya tidak benar. Jadi ya, jadi ada kekeliruan beberapa komen netizen yang komen mengatakan saya menjelek-jelekan. Tolong dicari di sebuah statement saya, ada enggak saya menjelekkan? Tidak ada. Berkali-kali dan sekali lagi saya katakan kepercayaan yang saya anut yang lama adalah kepercayaan yang sangat baik, tapi tidak benar. Itu statement saya, dan tidak perlu diulang-ulang bahwa tujuan saya bukan untuk
menjelek-jelekan, tetapi apa yang saya alami itu yang saya ceritakan dan saya sharekan untuk supaya kita semuanya di dalam hidup ini bisa mengambil sebuah hikmah dari pengalaman-pengalaman hidup seseorang di dalam menjalankan keyakinannya. Begitu, Ustaz. Nah, ini kemarin saya sempat ambil gambar ada 3 gereja. Tetapi sebelum saya bahas tentang 3 gereja ini, perlu saya jelaskan bahwa sewaktu saya menjadi pendeta dan waktu itu saya bertugas di daerah Wonogiri, saat itu kira-kira 3 tahun yang lalu, saya sempat tidak percaya. Ternyata teman-teman saya ini, para pendeta ini, oknum pendeta ini, ada yang menjual gerejanya. Dan saat itu ditawarkan kepada saya dengan harga 400 juta. Ya, letaknya di depan terminal dan sangat bagus. Tetapi waktu itu saya berpikir untuk mencarikan dana supaya gereja itu terbeli. Cuma di dalam hati saya terbersit, ini rumah Tuhan, kenapa kok dijual? Itu salah satu contoh. Tetapi ternyata ada kejadian sebelum peristiwa saya ditawarin gereja untuk dijual itu, ternyata sudah ada di tempat lain, di kecamatan yang sama, gereja yang sudah dijual dan berganti fungsi menjadi masjid. Nah, disinilah tentunya hari ini yang tidak banyak dimengerti oleh orang-orang Kristen sendiri, dan mereka sering di beberapa channel mengatakan tidak mungkin orang Kristen menjual gerejanya. Nah, izinkan ya, karena memang mereka orang-orang baik, kan tadi saya bilang orang-orang baik tidak mungkin menjual tempat ibadahnya. Orang-orang baik tidak mungkin menjual bait Allah. Ya, jadi orang-orang baik. Tapi sekali lagi saya katakan tidak benar. Ya, jadi ya, ini mungkin bisa dibantu untuk ditayangkan. Yang pertama, gereja yang pertama adalah gereja. Mungkin ini dulu ya, sesuai gambarannya nggak apa-apa. Oh, baik ya. Oh ya. Nah, kalau gereja ini, saya suka ini dengan gambar gereja ini. Gereja ini beberapa tahun yang lalu saya ditugaskan di gereja itu, di salah satu sinode. Yang sinode ini, begitu sinode ini membuat sebuah gereja ini langsung laris, karena gereja ini punya statement bahwa kita umat Kristen di Indonesia salah dalam menyebut Tuhannya, karena menyebut Tuhannya sebagai Allah. Dan gereja ini punya statement kalau Tuhannya orang Kristen harus dipanggil dengan nama Yahweh. Wah, tentunya dengan statement ini gereja ini memindahkan jemaatnya dari gerejanya yang lama, ya, untuk kemudian ini pengurus di gereja yang lama ini mendirikan gereja yang baru. Kemudian jadilah gereja yang mempunyai sebuah gaya atau sebagai sebuah tatanan bahwa kalau memanggil nama Tuhannya bukan lagi Allah tetapi Yahweh. Tetapi sayangnya sinode ini tetap aja pakai Alkitab LAI, ya, hanya dengan mengganti nama Allah dengan Yahweh. Nah, singkat cerita, di gereja ini dulu saya masuk di sinode ini, dan kemudian bersama dengan pimpinan daerahnya di kota saya, karena ini berlainan kota, kami setiap hari Kamis ke tempat itu. Nah, saat ketika sampai di tempat itu, kami mulai mengadakan persekutuan doa seperti biasa, rutinitas, ya, membuat persekutuan doa, ngumpulin orang. Sayangnya waktu itu yang dikumpulin ya tetap aja
kita yang paling gampang nyarinya orang yang sudah Kristen, ya. Kemudian kita pengaruhi, kamu nyebut nama Tuhanmu dengan nama Allah itu salah, ini yang benar, ini kita kan menyebutnya ini pakai nama Bapa Yahweh. Nah, kira-kira begitulah, ya. Jadi penginjilannya bukan lagi nginjilin orang yang belum percaya dengan Yesus, tetapi cuma mindah orang aja dari gereja satu ke gereja yang baru. Nah, ini kan lebih gampang, ya. Ini kan yang sering tidak pernah dimengerti banyak orang. Gerejanya bertambah banyak, tetapi sebenarnya jemaatnya bertambah sedikit. Ya, hanya perpindahan dari gereja A ke gereja B. Nah, di gereja ini kami mungkin sekitar 3 bulan ini dari kota tempat saya ke kota di mana gereja ini ada. Tetapi kemudian karena didapati pertumbuhan jemaatnya tidak seperti yang diharapkan, ya, ini ternyata pemimpin saya ini pebisnis gereja kelihatannya. Waduh. Ya, ketika didapati kami, ya, ketika kami ini jemaatnya tidak bertumbuh dengan baik dan tidak sesuai yang diharapkan, ya akhirnya bosen, ya, karena kita bawa mobil, bawa makanan, ya, bawa tim dari satu kota ini, ya ternyata nggak tahu ini, ya, bosen atau uangnya sudah habis atau gimana. Tapi saya kira kalau uangnya habis enggak, ya, cuma hitung-hitungannya kemarin saya bilang ini kalau bisnis toh ini, ya, ya, ini tuh. Jadi ya sudah, akhirnya gereja ini dibiarkan begitu saja, dan saya baru tahu itu 1 minggu yang lalu. Saya kepengen mengenang tempat-tempat di mana dulu saya melayani sebagai pendeta. Sampai di tempat itu saya lihat gerejanya kosong, ya kan. Kemudian saya tanya ke penduduk setempat, Pak, sudah lama tidak dipakai, malah pagernya itu juga hilang. Jadi itu motor saya itu, ya, yang diberi, ya kan, saya terima dari Yayasan Al-Mutadin ini. Terima kasih Ustadz Agus, juga Ustadz Iswir, juga Ustadz Edi ini, ya, membantu saya. Kalau tidak ada motor itu saya bisa jalan kaki ini, ya. Jadi berkelana ini, ya. Jadi itu gereja yang sangat bagus sebenarnya secara bangunan, karena itu terletak di pinggir jalan raya besar, ya. Tetapi tadi saya suka tadi bahwa ular tidak mungkin jadi merpati, ya. Jadi pendirian gereja ini seringkali yang membuat salah satunya saya meninggalkan kekristenan adalah praktek-praktek seperti ini, ya. Bayangkan waktu gereja itu dibangun, tentunya ada orang-orang yang belum tentu punya uang, mempersembahkan uangnya untuk bangun gereja karena sebuah keyakinan, atau mencari orang-orang dari luar negeri memberikan dananya untuk membangun gereja tersebut. Tetapi setelah jadi bangunan gereja, ternyata fungsinya tidak pernah seperti yang diharapkan oleh orang-orang yang diajak untuk membangun gereja tersebut. Coba bayangkan itu, gereja demikian bagus tapi ditumbuhi ilalang, belukar, dan tidak ada kebaktian di situ. Nah, ini salah satu contoh di mana praktek seperti ini semakin hari semakin membuat saya merenung, apanya yang salah ini. Awalnya dari pengajaran yang salah, kemudian akhirnya praktek-prakteknya juga tentunya akan menjadi salah. Ya, gitu, Ustaz. Ya, maaf, ini saya tambahkan, ya, kita sambil sharing, ya, nanti bergantian. Pak Yo dalam proses, kita doakan terus, mudah-mudahan beliau eksis nanti, ya. Kita sama-sama berjuang, dan saya lihat semangatnya beliau juga luar biasa, saudara, ya. Udah beranilah tampil. Ada banyak orang kan, ya itu sah-sah saja juga, ya. Pertama belum berani, tapi saya lihat beliau ini udah
Udah nggak tahan saja lah, ingin memperjuangkan iman dan Islam. Ini luar biasa ya saudara. Baik, saya sambung dengan foto yang selanjutnya ya. Nah, maka silakan. Oh ya, ini gereja ini saya kalau boleh sebut dulu ini gereja Baptis Indonesia. Ini letaknya sangat strategis karena ini kalau kita dari arah Solo, dari arah Klaten mau ke Jogja, kemudian kita akan kita ke kanan ini ke arah Ring Road. Ini persis gereja ini di pojokan, ya. Tetapi saya kaget, kok sudah dibeli dan dibuat toko bakpia. Padahal ini letaknya sangat strategis. Tapi waktu saya kebaktian terakhir di sana, memang jemaatnya hanya tidak lebih dari 20 orang waktu itu. Dengan keadaan gereja yang di pinggir jalan. Atau mungkin dulu sewa, Pak Yu? Oh bukan, karena ini gereja lama, bukan gereja yang maksudnya bukan gereja yang hari ini biasa kita dulu suka disuruh buka di ruko nyewa gitu, Iya, bukan. betul. Jadi bentuknya ini dulu bentuknya gereja yang kira-kira udah resmi belum kira-kira? Oh resmi. Udah resmi belum? Iya. Oh, ada pelangnya berarti ya? Ada pelangnya. Wah, luar biasa. Iya, ada pelangnya. Saya stop dulu, sedikit saya komen. Baik. Saudaraku yang dirahmati Allah, luar biasa ya. Sudah ada pelangnya ya. Bisa jadi BIM salah BIM ya. Bisa jadi toko. Ini coba kita berpikir pakai akal sehat nih. Gimana gitu loh ya. Maka dilanjut aja. Iya, jadi ini gereja resmi yang gereja kuno kita menyebutnya, bukan seperti hari-hari ini teman-teman kita merintis menghalalkan dengan segala cara pakai ruko ya kan, tanpa IMB, melanggar perda, melanggar peraturan pemerintah juga. Jadi kadang kan saya berpikir nih, kita mendirikan rumah Tuhan tapi melanggar semua perintah Tuhan ya, jadi kan repot ya. Ya, jadi baik tapi tidak benar tadi ya. Ya, jadi itu gereja lama yang sudah beralih fungsi. Mungkin bisa ditampilkan gambar berikutnya, Ustaz. Gambar berikutnya. Ini Pak Yu. Oh ini ya. Ini di jalan utama juga ini. Jalan kelas 1 juga ini di salah satu kota. Ini ada tulisan ya, saudara. Ya. Rumah dijual ya. Iya. Kalau mereka nulis gereja dijual kan gengsi ya. Tapi anehnya tulisan gerejanya masih itu. Kalau bisa di zoom itu, iya, itu ada tulisan gereja. Ya bisa dibaca sendiri ya. Oh ini ya. Nah itu yang ini dulu saudaraku. saya terakhir di situ itu jemaatnya hanya 6 orang. Nah hanya 6 orang, kemudian juga dibuat kayak sebuah bisnis usaha gitu tempat itu. Tapi kemarin saya lewat kaget, loh, wah gereja tempat saya di situ, ibadah di situ waktu dulu baru-baru mengenal Kristen kok dijual, kaget saya. Ya. Sementara saya baru mendokumentasikan ada 3, tetapi di data saya ini yang mau saya ambil gambarnya dengan bantuan kamera yang baik dan video yang baik, saya ada sekitar 15 yang saya datai. Iya, nanti ini beberapa channel yang kemarin mengcounter bahwa bohong, nggak ada yang dijual. Silakan tempat-tempatnya bisa minta data ke saya ya. Silakan hubungi Ustadz Agustan dan minta nomor WA saya. Kita ketemu di tempatnya juga nggak apa-apa ya. Jadi kita buktikan siapa yang suka bohong. Yang suka bohong ya, semuanya sukanya ditutup-tutupi dengan hal-hal yang baik tapi tidak benar ya. Jadi kalau saya memang orang nggak baik ya, kalau saya memang orang nggak baik, jadi ya, tapi saya tetap berharap saya mencari kebenaran ya.
Jadi kemarin-kemarin itu saya selalu membantu mereka mencarikan IMB, ya, merintis gereja buat persekutuan doa. Sudah dapat 30-60 orang saya kasihkan dengan sukarela. Tapi kalau sekarang saya disuruh lagi, ya, mereka, ya kan, ya, kemudian mereka laporan sama ketua sinodenya dan berteriak di gereja, haleluya, di sini ada penuaian jiwa-jiwa, jemaatnya semakin banyak. Ya, kita yang di lapangan ini ya, yang repot seperti Ustadz Agustan dulu ya, di garis depan ya. Gitu. Kacau. Ya, alhamdulillah saudara ya. Ini saya senang, ini bener ya, hari ini tuh rasa plong banget ya. Jadi ketemu dengan sahabat satu sinode ya, yang tentunya udah seiman, ini luar biasa loh saudara. Ya, jadi ada 3 perspektif yang udah disampaikan. Yang pertama, memang begitu banyak ternyata gereja itu dijual, dan juga yang perlu dipahami, yang sering terjadi itu urban sebetulnya ya, walaupun memang pemurtatan itu ada di daerah mana itu. Zaman saya dulu itu di Jogja Pak Yu, ya termasuk Gunung Kidul itu, punya Ustadz Yusuf itu, ada yang ngaku kiai kan. Akhirnya gereja itu minta bukti untuk menunjukkan jemaahnya, kehabisan stok. Akhirnya tukang parkir, pengamen, pemabuk, penjudi diajak, ya dikatakan ini apa namanya, umatnya dulu gitu loh, umatnya dulu. Nah itu memang itulah saudara ya, kita bersyukur ya, mantan-mantan dari Kristen yang berijah, kita ya, saya sampaikan sama saudara saya ini, kita ngomong apa adanya ya, nggak perlu juga kita cari ekspektasi manusia buat apa. Jadi kita nggak ada beban ya kan? Dan perjuangan ini masih panjang gitu loh. Pak Yu dengan saya masih panjang saudara ya. Nah ini sebentar, ini kita bahas ini saudara saya ini, Bang Koh Ayub kan ini ya, dijual, mungkin nggak ada isinya, zaman no muslim sering protes dan dimulai. Yang tadi dia nggak ngikuti ya. Kalau dia bilang begitu, kalau ingin buktinya boleh nanti lihat sama-sama di sana ya. Itu tadi udah diterangkan, udah ada. Silakan monggo Pak Yu, terangkan Pak Yu. Iya, jadi mungkin itu, kalau apalagi gambar yang terpampang ini gereja yang sudah berumur sudah 30-an tahun ya. Itu kalau bisa di zoom itu silahkan dicek, itu bukan gereja yang baru yang tidak ada izinnya, jadi gereja yang sudah berizin. Apalagi yang di Jogja tadi itu gereja lama semua. Ini 2 gambar ini gereja-gereja lama semuanya, bukan apalagi gereja yang hari jadi kafe tadi ya Pak Yu ya, sebentar. Iya, kalau ini kan juga bangunan lama, bukan bangunan baru. Iya. Ini dia baru masuk kayaknya, si siapa, Koh Ayub ini baru masuk ya. Iya. Saya tunjukin. Jangan khawatir Koh Ayub kan. Besok akan saya ambil video juga dengan izin gereja itu ya, supaya lebih mantap ya. Ya. Mereka ini apa namanya ya? Sebentar saya potong. Susah menerima kenyataan itu, susah. Ya. Jadi nah ini kan ekornya kan zaman no muslim sering protes dan demo ya. Jadi tidak mau menerima kenyataan. Iya, betul. Menyalahkan orang lain, playing victim. Iya. Sama. Playing victim. Sama kayak Pak Yu sama saya dulu ya. Iya, betul. Ya. Jadi enggak, memang itu fakta orang-orang Kristen itu seperti itu. Ya. Nanti ada yang kayak di Selandia Baru yang nembakin orang, kayak kita nggak percaya, kita nggak yakin gitu loh. Itu bukan gitu loh. Itu bukan, padahal faktanya iya. Jadi hanya ini framing, dan makanya saya bilang kan standar ganda, propaganda dan adu domba itu melekat dalam hidup diri mereka. Dia nggak pernah mau menerima kenyataan gitu loh. Iya. Gini Ustadz, ini kan saya suka dengan statementnya si Ayub kan ini.
yang dijual itu mungkin gak ada izinnya zaman now. Sekarang saya tanya, karena saya dulu ini orang yang suka buat persekutuan doa dan kemudian membuat ngurus izin IMB, saya tanya dulu, kalau hari ini di demo tentu ada yang salah di gereja itu. Betul. Ya, ada yang salah di gereja itu. Yang pertama pasti tidak berizin, dan izin itu sebenarnya sangat gampang diurus. Ya, syarat yang pertama 60 tanda tangan di sekeliling kita. Nah, apakah pendetanya mau turun di kampung kemudian hidup bersama membaur? Kalau jadi temannya orang kampung ada di daerah itu dan bisa diterima 60 orang, jangankan 60 orang, 600 sudah dikasih tanda tangan, ya kan? Kemudian 90 orang jumlah jemaat, apa benar jemaatnya 90? Jangan-jangan minta gereja yang lain untuk nyumbang KTP-nya jemaatnya supaya 90. Iya, ya kan? Nah, ini Ayub kan ini tidak tahu praktek-praktek seperti itu, atau dia tahu tapi karena dia membela imannya, kan seperti itu. Ya, kita ini orang di depan, kita ini orang praktisi, orang lapangan yang melakukan hal itu. Jadi kalau antum ini tanya, oke, kita ketemu, tak tunjukin nih gereja mana yang mau, ya, bukan karena di demo tapi ditutup sendiri, dijual sendiri, tidak ada jemaatnya, ya sendiri. Bukan menyalahkan Uclin, tidak pernah salah. Kalau rule-nya benar ya sudah, ya gitu Ustaz. Jadi ini saya Ya, benar sekali apa yang disampaikan oleh mualaf kita, mantan pendeta ya, Pak Iu, yang menyampaikan dan sudah menunjukkan kepada kita beberapa diantaranya, kalau tidak salah ada 3 bangunan gereja tadi ya yang ditampilkan. Itu semuanya beliau ini pernah memimpin jemaatnya di gereja tersebut, dan sekarang memang sudah berpindah tangan, bukan lagi menjadi gereja. Dan ini adalah fakta ya, bukan hoak atau yang dibuat-buat oleh Pak Iu tadi, karena beliau sendiri berani apabila ada saudara-saudara Kristen yang tidak puas dengan informasi ini untuk menghubungi beliau, dan beliau sendiri tidak keberatan untuk menunjukkan di mana lokasi gereja tersebut berada. Nah, ini adalah fakta dan realita yang harus kita terima, khususnya untuk saudara Kristen ya. Cobalah buka mata, pasang telinga, dan buka hati untuk melihat keadaan ini, dan kita bisa ambil kesimpulan kenapa gereja-gereja tersebut akhirnya dijual. Jelas karena memang sudah tidak ada jemaatnya yang beribadah di gereja tersebut. Bisa jadi mereka sudah banyak yang menjadi mu'alaf ya. Nah, selanjutnya untuk lebih menguatkan informasi dari Pak Yu tadi, maka kita akan mendengarkan langsung dari seorang pendeta yang masih aktif perihal gereja yang dijual ini. Beliau pun membenarkan hal tersebut. Puji Tuhan, gereja pada terjual. Loh, Pak Pendeta HTD ini gereja pada dijual kok malah mengucap puji Tuhan. Betul, serius. Puji Tuhan, gereja pada dijual ya. Cuman sayangnya yang beli justru malah umat Muslim. Saya sarankan jangan Pak ya. Itu tempat sudah penuh dengan iblis Pak di situ Pak. Iblis, setan ada di situ. Ngapain dibeli? Jangan ya, jangan dibeli ya. Begini Bapak Ibu Saudara, gereja biasanya ukurannya tidak besar ya. Nanggung Pak, mau dibikin pengusaha, mau membeli juga nanggung. Paling-paling yang jadi ya warung atau minimarket begitu. Atau malah mau dijadikan masjid ya, menurut saya jangan Pak. Di situ sudah penuh dengan kuasa jahat semua di situ Pak. Serius Pak, masuk gereja banyak iblisnya Pak. Tunggu dulu, gereja yang mana? Gereja Tritunggal, betul. Kalau Tritunggal penuh dengan itu. Siapa berani mendebat? Saya tantang 10 lawan 1, kagak ada yang mau nongol. Ya. Oke, Bapak Ibu Saudara,
Kekristenan tidak mengenal gedung gereja. Alkitab tidak pernah ada disuruh membangun gedung gereja. Di dalam Kisah 1 ayat 13, mereka menumpang. Menumpang itu kalau bahasa sekarang menyewa. Jadi jemaat itu tidak usah mendirikan gedung gereja. Yang didirikan apa? Gedung pertemuan umum. Nanti kita beribadah di situ. Orang lain boleh menyewa juga untuk acara-acara misalnya nikahan atau acara-acara mereka. Di luar Kristen boleh menyewa. Wong gedung pertemuan umum itu milik kita ya, jemaat kita ya ibadah aja di situ. Ya. Jadi saya ulang, kekristenan tidak ada perintah membangun gedung gereja. Ya, yang ada membangun jemaat, betul ya. Lalu apa sih Pak kelemahannya kalau suatu jemaat membangun gedung gereja? Perhatikan baik-baik, kenapa Yesus tidak mau dan melarang pembangunan gedung gereja? Ketika kita membangun gedung gereja, apa yang ditonjolkan? Pertama, nama gereja. Oh, ini gereja ini namanya X, salibnya gede. Ini gereja X. Kedua, pemiliknya, pendetanya kayak, sponsornya kayak. Ini gereja X, ini pendeta itu loh. Coba kalau Anda lihat sekarang, lihat gereja. Itu gereja apa sih? Oh, itu gereja sinode. Itu siapa yang pemilik? Oh, itu pemiliknya itu. Jadi yang ditonjolkan nama gerejanya, pemiliknya, kemudian doktrin. Oh, itu Tritunggal, itu gereja Tritunggal. Oh, itu Ciamik Tritunggal, itu mantep itu Tritunggalnya. Kemudian apa? Tradisi atau adat ya. Adat istiadat. Gereja ini full perintah manusia. Ya, doktrin dan ajaran gereja. Lalu nomor 5, Yesusnya nggak penting. Nomor 5, Yesus Tuhan, nggak penting Yesus Tuhan. Ya, Yesus Allah nggak penting. Yesus boleh aja jadi patung, Yesus jadi putra, Yesus jadi anak, nggak penting Yesusnya. Yang penting pemiliknya siapa, salibnya gede, nama gerejanya siapa, doktrinnya apa, dan apa itu namanya liturgi atau adatnya atau apa liturgi gerejanya ya, tradisinya. Yesus nggak penting. Makanya Yesus tidak mau membuat gedung gereja karena yang ditonjolkan bukan Yesus. Ya. Di dalam Ibrani 12 ayat 27 akan diguncang sekali lagi supaya tinggal yang tidak terguncangkan. Apa yang tidak terguncangkan? Iman. Iman kepada siapa? Yesus Kristus satu-satunya Allah. Saya tantang semua pendeta. Beranikah kamu iman yang tak terguncangkan Yesus Kristus satu-satunya Allah? Kalau satu-satunya belum berani, Pak. Kalau Yesus Allah sudah berani, Pak. Tapi kalau satu-satunya kan artinya tidak ada yang lain. Bapa tidak boleh jadi Allah, betul. Satu-satunya Allah itu ya cuma Yesus. Roma 16 ayat 27. Berani nggak? Nggak berani, Pak. Nah, ya. Lalu dengan adanya tayangan dari saya, dari sejak 2 tahun yang lalu, persepuluhan jangan mau pada bayar. Kamu dosa bayar persepuluhan. Buah sulung jangan. Ya, kamu berdosa, nggak main-main loh. Ya, udah diporotin dosa lagi. Ya, duit diporotin sama pendetamu dosa lagi. Ya, sebab Taurat sudah batal, sudah diganti dengan Taurat iman. Persembahan itu 2 Korintus 9 ayat 7 dan 8. Ya. Itu lebih hebat daripada Maleakhi 3 ya. Lebih hebat 2 Korintus 9 ayat 7 dan 8. Jadi kamu yang masih membayar persepuluhan dosa, udah diporotin duitnya dosa lagi. Lalu karena tidak ada persembahan persepuluhan, gereja bangkrut. Lalu dijuallah gereja itu, membuktikan bahwa Ibrani 12 ayat 27 digoncang, sekali lagi digoncangkan biar tinggal sisa yang tidak tergoncangkan, yaitu iman kepada Yesus Kristus satu-satunya Allah yang benar. Ya. Jadi gereja dijual-jual gimana Pak? Ya puji Tuhan. Terus di situ sudah penuh dengan iblis semua Pak. Ya, iblis setan di situ semua itu. Ya, Tuhannya adalah hantu. Ya, Allahnya adalah bapak iblis. Ayatnya ada ayat Alkitabnya loh. Ya, Yohanes 8 ayat 44 bapak iblis. Lah, hantu Yesus itu ketika Anda salah memposisikan. Di Lukas 24 ayat 36, 37, 38, 39 Yesus masuk ruangan, mestinya Yesus ini roh tapi dikira arwah. Ini arwah Yesus, hantu. Ketika dijelaskan, oh bukan hantu Tuhan,
Anda yang salah memposisikan Yesus, Tuhan Yesus bukan Tuhan, tapi hantu. Masih sujud pada bapa iblismu. Jadi di tempat mantan gereja itu Pak, di situ banyak iblis. Iblis, ada hantu, lalu diurapi oleh roh setan. Nah, saudaraku semuanya, kita tadi sudah dengarkan ya bagaimana keterangan dari mantan pendeta, yaitu Pak Yu bersama dengan Ustadz Agustan ya, mengenai banyaknya gereja yang sudah dijual, yang sudah beralih fungsi, yang semula jadi tempat ibadah dan kemudian berubah menjadi ada yang menjadi toko dan lain sebagainya ya. Nah, itu berdasarkan pengalaman serta yang dialami langsung oleh pendeta Yo ya. Dan ini sangat selaras juga dengan pendeta yang masih aktif, yaitu pendeta Henry Tan ya. Perihal banyaknya gereja yang dijual ini, bahkan seorang pendeta yang masih aktif ini sangat bersyukur ya, dan sangat bergembira dengan adanya gereja-gereja yang dijual. Bahkan alasannya ini sangat mengejutkan ya, daripada yang disampaikan oleh mantan pendeta Yo tadi, bahwa di gereja tersebut banyak terdapat setan serta iblis ya. Nah, bagaimana kenyataan serta realita ini? Apakah umat Kristen masih menolak ya, atau mengatakan ini adalah hoak? Saya rasa ini sangat berlebihan jika demikian, karena fakta adanya gereja-gereja yang dijual karena sudah ditinggalkan oleh jemaatnya itu sangat terbukti ya, dan dapat dibuktikan serta dilihat langsung bagi saudara-saudara Kristen yang tidak mempercayainya. Nah, demikianlah saudaraku semuanya, mudah-mudahan informasi ini bisa membuka mata dan hati saudara-saudara kita Kristen ya, untuk menerima kenyataan serta realita yang terjadi, sekalipun itu pahit, ini harus tetap diterima karena memang demikian adanya yang terjadi. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.